Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zahratul Ulya, NIM 253141072 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik membina dengan materi tata krama berbicara kepada orang tua dan guru untuk golongan siaga mula. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, doa telah kita panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita dalam belajar dan memahami materi yang akan disampaikan. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tata krama berbicara. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tata krama berbicara kepada orang tua dan guru. Tata krama berbicara adalah aturan atau kebiasaan dalam berbicara dengan sopan, santun, dan menghormati orang lain, terutama kepada orang tua dan guru. Tata krama tidak hanya terlihat dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga dari sikap, ekspresi wajah, dan nada berbicara kita. Sebagai seorang anak, tata krama tidak hanya terlihat dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga dari sikap, ekspresi wajah, dan nada berbicara kita. Sebagai seorang anak dan anggota pramuka, kita harus mampu menjaga perkataan kita. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan menyakiti hati orang lain, terutama orang tua dan guru yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Terkadang ada anak yang berbicara dengan nada tinggi kepada orang tua atau guru. Ada juga yang memotong pembicaraan ketika orang lain sedang berbicara. Perilaku tersebut tidak mencerminkan tata krama yang baik. Oleh karena itu, sejak usia dini kita harus membiasakan diri berbicara dengan santun agar menjadi kebiasaan yang baik hingga dewasa. Oke, sekarang kakak tanya, mengapa kita harus berbicara sopan kepada orang tua dan guru? Ayo, mengapa? Yang pertama, karena berbicara sopan merupakan bentuk rasa hormat kepada mereka. Orang tua telah merawat, membesarkan, dan memenuhi kebutuhan kita sejak kecil. Guru telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan membimbing kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, berbicara sopan dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Jika kita berbicara dengan baik kepada orang lain akan merasa dihargai dan senang berinteraksi dengan kita. Yang ketiga, berbicara sopan menunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki tutur kata yang santun biasanya lebih dihormati oleh orang lain. Yang keempat, berbicara sopan dapat menghindarkan kita dari pertengkaran dan kesalahpahaman. Kata-kata yang kasar seringkali menimbulkan masalah, sedangkan kata-kata yang baik dapat menciptakan kedamaian. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk berbicara dengan baik kepada orang tua dan guru. Yang pertama, mengucap salam. Ketika bertemu orang tua atau guru, biasakan mengucapkan salam terlebih dahulu. Contohnya, Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Ayah dan Ibu. Dengan mengucapkan salam, kita menunjukkan rasa hormat dan mendoakan keselamatan kepada mereka. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Gunakan kata-kata yang baik dan mudah dipahami. Hindari kata-kata kasar atau tidak pantas. Seperti, Bu, boleh saya bertanya? Bapak, apakah saya boleh membantu? Bahasa yang sopan akan membuat orang lain merasa dihargai. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan ketika orang tua atau guru sedang berbicara. Dengarkan terlebih dahulu hingga selesai.
Jangan memotong pembicaraan karena hal tersebut termasuk sikap yang kurang sopan. Yang keempat, mendengarkan dengan baik. Saat diberi nasihat atau arahan, kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan bermain sendiri atau berbicara dengan orang lain ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Yang kelima, menggunakan kata-kata santun. Biasakan mengucapkan kata-kata seperti tolong, maaf, permisi, dan sebagainya. Kata-kata tersebut memiliki makna yang sangat besar bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kakak akan beri kalian contoh perilaku yang tidak sopan ketika ibu berkata, "Nak, tolong bantu ibu menyapu halaman." Lalu anak tersebut menjawab, "Ah, males bu." Jawaban tersebut tidak baik karena menunjukkan sikap tidak hormat kepada orang tua. Nah, contoh lain, ketika guru menjelaskan pelajaran di kelas, tetapi ada salah satu siswa yang justru mengobrol dan tidak memperhatikan. Perilaku tersebut juga dinilai tidak menunjukkan rasa hormat kepada guru. Nah, sebelumnya tadi kan kakak jelasin perilaku yang tidak sopan. Sekarang coba kita lihat perilaku yang sopan kepada orang tua. Ketika ibu berkata, "Nak, tolong bantu ibu menyapu halaman." Nah, anak tersebut menjawab, "Baik bu, saya akan membantu." Atau ketika guru memberikan tugas, "Tolong tugas ini dikumpulkan besok." Siswa tersebut menjawab, "Baik bu guru, saya akan mengumpulkannya tepat waktu." Nah, jawaban tersebut menunjukkan sikap hormat, patuh, dan santun kepada kedua orang tua dan guru. Nah, sekarang kakak jelasin manfaat kita berbicara sopan kepada orang tua dan guru. Jika kita terbiasa berbicara sopan kepada guru dan orang tua, maka kita akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya disayang oleh orang tua, lebih disayang gitu, terus dihormati oleh guru dan orang lain, memiliki banyak teman, menjadi pribadi yang berakhlak baik, mencerminkan sikap seorang pramuka yang berbudi pekerti luhur, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena itu, kita harus mulai membiasakan diri menggunakan tutur kata atau ucapan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi yang telah kakak sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tata krama berbicara adalah kebiasaan berbicara dengan sopan, santun, dan menghormati orang lain. Kita harus menghormati orang tua dan guru melalui perkataan ataupun perbuatan. Kita juga harus membiasakan mengucapkan salam, menggunakan bahasa yang sopan, mendengarkan ketika orang lain berbicara, serta menggunakan kata-kata seperti tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Sebagai anggota pramuka, kita harus menjadi teladan dalam bersikap dan bertutur kata sehingga dapat menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Baiklah, demikian materi tentang tata krama berbicara kepada orang tua dan guru yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Mari kita biasakan berbicara dengan sopan karena tutur kata yang baik mencerminkan kepribadian yang baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucapan, atau perbuatan yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.